Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang fase gerak gas kromatografi, GC, liquid kromatografi LC, dan supercritical fluid kromatografi SFC. Yang saya hormati kepada Bapak Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus selaku dosen pengajar pada mata kuliah pemisahan lanjutan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Teguh Adiansyah. Alamat tinggal saya yaitu di Jalan Cendana Utama Julike. Saya mahasiswa Magister Kimia Universitas Syahwala yang sedang mengambil mata kuliah pemisahan lanjutan. Nah, topik yang ingin saya diskusi pada kesempatan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama gas kromatografi atau GC yang meliputi tentang pengertian GC, fase gerak GC, prinsip kerja, syarat fase gerak, kelebihan dan kekurangan GC. Yang kedua, liquid kromatografi atau LC yang meliputi tentang pengertian LC, fase gerak LC, prinsip kerja, syarat fase gerak, kelebihan dan kekurangan LC. Kemudian supercritical fluid kromatografi yang meliputi tentang pengertian SFC, fase gerak SFC, prinsip kerjanya, syarat fase geraknya, kemudian kelebihan dan kekurangan SFC. Nah, sebelumnya saya akan sedikit membahas tentang fase gerak secara umum. Fase gerak secara umum yaitu salah satu sistem pada kromatografi yang berfungsi untuk mendorong agar komponen-komponen cuplikan tidak dapat bergerak. Fase gerak dapat berupa gas cair, gas inert, yang umumnya dapat dipakai sebagai carrier gas, atau yang sering biasa disebut dengan gas pembawa yang bersifat mudah menguap atau volatil. Nah, bersifat inert di sini berarti tidak mudah bereaksi dengan si sampel. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang gas kromatografi atau GC. Gas kromatografi ini pertama kali ditemukan oleh Martin dan James. Pada penelitian mereka menyatakan bahwa fase gerak tidak harus cair, tetapi dapat berupa uap. Dan pemisahan beberapa jenis zat volatil dimungkinkan dalam kolom, di mana gas permanen dialiri melalui gel diimpregnasi dengan pelarut non-volatil. Penemuan ini awalnya gagal terbit akibat Perang Dunia pada tahun 1950. Kemudian Martin dan James ini berhasil menerbitkan penelitiannya dengan menggunakan kolom silika dengan asam stearat sebagai fase diam, sedangkan gas inert nitrogen sebagai fase gerak. Dia mengalir ke bawah kolom untuk memisahkan campuran asam lemak volatil. Atau kromatografi gas adalah jenis umum dari kromatografi yang digunakan dalam kimia analitik untuk memisahkan dan menganalisis campuran yang dapat menguap tanpa terjadinya dekomposisi. Kromatografi gas dapat digunakan untuk menguji kemurnian dari bahan tertentu atau memisahkan berbagai komponen dari campuran. Dalam beberapa situasi, kromatografi gas dapat membantu dalam mengidentifikasi sebuah senyawa. Kromatografi gas ini dapat dilakukan secara analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dengan cara membandingkan waktu retensi sampel dengan standar. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu dengan cara menghitung luas area maupun tinggi dari si kromatogram. Selanjutnya fase gerak gas kromatografi. Dalam kromatografi preparatif, GC dapat digunakan untuk menyiapkan senyawa murni dari suatu campuran. Cara kerja dari kromatografi gas adalah gas membawa lewat melalui satu sisi detektor, kemudian memasuki kolom. Di dekat kolom itu ada suatu alat di mana sampel-sampel tersebut dapat berupa gas atau cairan yang volatil. Kromatografi gas ini merupakan metode pemisahan komponen-komponen campuran di mana fase geraknya berupa gas dan fase diamnya dapat berupa cair maupun padat. Nah, di sini kita berbicara fase gerak atau mobile phase. Fase gerak di sini berarti fase atau senyawa yang nantinya akan mendorong sampel kita menuju ke tempat terjadinya pemisahan. Misalnya dalam suatu sampel ada 3 senyawa. Nah, nanti senyawa ini akan dapat dipisah setelah didorong oleh fase gerak. Fase gerak pada GC ini akan bergantung pada jenis detektornya yang digunakan sebagai alat untuk memonitor zat yang keluar dari kolom. Kolom ini adalah tempat terjadinya pemisahan senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel. Fase gerak atau gas membawa, dia biasanya berupa inert.
seperti gas helium, hidrogen, argon, karbon dioksida, atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen. Kemudian gas helium dan argon itu sangat baik. Dia bersifat tidak mudah terbakar, tetapi sangat mahal. Kemudian pada gas hidrogen, ia mudah terbakar, sehingga kita harus berhati-hati dalam pemakaiannya. Terkadang juga kita dapat menggunakan gas karbon dioksida. Jadi fase gerak ini itu pilihan gas pembawa di sini itu tergantung pada karakteristik si detektor yang digunakan. Nah, di sini ada prinsip kerja pada GC. Prinsip dasarnya yaitu dengan menyuntikkan sampel ke ujung kolom kromatografi gas. Kemudian sampel tersebut diuapkan dan dielusi oleh gas inert yang digunakan sebagai fase geraknya. Nah, di sini kita bisa lihat prinsip kerja pada gas kromatografi. Ini adalah carrier gas. Carrier gas ini adalah fase gerak atau disebut juga dengan gas pembawa. Bisa berupa gas hidrogen, nitrogen, helium, dan lain-lain seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Intinya kita sesuaikan fase gerak ini dengan si detektor. Nah, kemudian di sini ada namanya flow controller. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengatur laju kecepatan dari si fase gerak. Nah, untuk injektor port, disinilah kita nantinya akan menyuntikkan sampel. Ketika sampel masuk, ini kan ada kotak nih. Nah, di dalam kotak ini terdapat kolom, di mana di dalam kolom ini nanti adanya yang biasa kita sebut dengan fase diam, yang sudah dilapisi pada kolom. Di dalam kolom ini juga ada namanya oven. Tujuan oven ini adalah untuk mengatur temperatur yang sesuai dengan sampel apa yang akan dianalisis. Jadi temperaturnya bisa jadi lebih tinggi dibandingkan temperatur titik didih si sampel. Nah, tujuannya agar pada saat sampelnya sudah masuk ke bagian kolom dan oven, kolom dan oven tadi, dia sudah berubah dari cair menjadi gas. Disinilah dia akan bertemu dengan fase gerak. Ketika dia sudah berubah menjadi gas, si sampel tadi dia akan dibawa oleh fase gerak, kemudian akan berputar di sepanjang kolom, di mana kolom ini tempat terjadinya suatu pemisahan. Nah, nantinya setelah dia melewati kolom ini, tentunya yang akan lebih dulu keluar dari dan masuk ke detektor adalah sampel dengan titik didih. Sampel dengan titik didih. Apabila titik didihnya kecil, maka dia akan lebih dulu dideteksi oleh si detektor. Setelah dideteksi oleh detektor, nah barulah si detektor akan mengolah data tersebut dan direcord oleh suatu recorder. Recorder ini yang biasanya kita sebut komputer dan akan mendapatkan data berupa kromatogram GC. Nah, selanjutnya syarat fase gerak GC. Syarat fase gerak GC itu yang pertama ada cocok dengan detektor yang dipakai, tidak bereaksi dengan fase diam, dan sampel tahan pada listrik tinggi, koefisien difusi gas rendah, kemudian viskositasnya rendah, dan kemurniannya yang tinggi. Tahan pada listrik yang tinggi, yaitu tujuannya ada pada saat gas ini kita gunakan sebagai fase gerak. Dia ini tidak akan rusak atau terdekomposisi pada suhu ataupun thermal tinggi. Kemudian viskositasnya kenapa harus rendah? Karena di sini kita menggunakan fase geraknya berupa gas. Kalau viskositasnya tinggi, otomatis gerakannya juga akan melambat. Kemudian kemurniannya tinggi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk agar pada saat kita menganalisis dia tidak ada gangguan dari fase geraknya. Nah, kemudian kelebihan dari fase gerak GC. Kelebihan dari fase gerak GC ini yaitu aliran fase gerak sangat terkontrol dan kecepatannya tetap. Tidak dapat merusak sampel. Kemudian sensitivitas tinggi, kromatografi sangat mudah digabung dengan instrumen fisika kimia yang lain. Analisisnya cepat, biasanya hanya dalam hitungan menit. Temperaturnya dapat diatur dan juga efisien, dapat digunakan untuk menganalisis partikel berukuran sangat kecil. Selanjutnya kekurangan fase gerak GC, yaitu dia terbatas untuk zat yang mudah menguap atau volatil. Kemudian tidak mudah digunakan untuk memisahkan campuran dalam jumlah yang besar. Nah, yang kedua itu ada liquid chromatography atau gas
kromatografi cair. Kromatografi cair ini pertama kali yaitu dikembangkan oleh Martin dan Stein menggunakan kolom silika dengan air sebagai fase diamnya, sementara cairan kedua yang tidak dapat bercampur. Kemudian kloroform digunakan sebagai fase geraknya untuk mengalir ke bawah kolom untuk memisahkan asam asetamino dari hidrolisat protein. Komponen-komponen campuran yang dipisahkan didistribusikan antara dua fase tergantung pada afinitas relatifnya untuk masing-masing fase. Saat komponen menyebar, mereka menjadi terpisah satu sama lain dan dapat dikumpulkan saat meninggalkan kolom. Pengertian liquid chromatografi. Pengertian kromatografi cair merupakan teknik yang tepat untuk memisahkan ion atau molekul yang terlarut dalam suatu larutan. Jika larutan sampel berinteraksi dengan fase stasioner, maka molekul-molekul di dalamnya juga ikut berinteraksi dengan fase stasioner. Fase stasioner ini disebut juga fase diam. Nah, di dalam liquid chromatografi ini dia ada juga yang namanya LC-MS atau liquid chromatography mass spectrometry. Itu LC-MS ini adalah teknik analisis yang menggabungkan kemampuan pemisahan fisik dari kromatografi cair dengan spesifisitas deteksi spektrometri massa. Dan LC-MS ini dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang molekul, struktur, identitas, dan kuantitas komponen sampel tertentu. Senyawa dipisahkan atas dasar interaksi relatif dengan lapisan kimia partikel-partikel atau fase diam dan ilusi pelarut melalui kolom atau fase gerak. LC-MS ini adalah teknik kimia analisis yang merupakan penggabungan dari pemisahan fisik menggunakan kromatografi cair dan deteksi massa molekul dengan spektrometri massa. Keunggulan dari teknik ini adalah spesifisitas dan sensitivitas pengukuran yang dihasilkan sangat tinggi dibandingkan teknik kimia analisa lainnya. Selain itu, bila dibandingkan dengan kromatografi gas atau HPLC, LC-MS ini juga memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menganalisis sampel yang lebih banyak dalam sekali waktu. Nah, selanjutnya ada yang dinamai dengan HPLC. HPLC ini dapat diartikan sebagai suatu metode pemisahan molekul dengan media cair yang diberikan tekanan tinggi. HPLC yaitu cara pemisahan yang berdasarkan pada interaksi antara solvent solut. Kemudian cairan pada HPLC ini merupakan fase bergerak, sedangkan padatan berupa fase diam. Fase gerak liquid chromatografi. Fase gerak adalah zat yang digunakan untuk membawa zat terlarut, sampel atau analit, dan berinteraksi dengan zat terlarut tersebut. Fase gerak yang digunakan pada LC yaitu pelarut tertentu atau cairan yang bertekanan. Fase gerak ini disebut juga pelarut. Kemudian prinsip dasar dari prinsip dasar dari liquid chromatografi ini yaitu dengan bantuan pompa fase gerak cair dialirkan melalui kolom ke detektor. Kemudian cuplikan dimasukkan ke dalam aliran fase gerak dengan cara penyuntikan. Kemudian dipisahkan oleh kolom, kemudian dibawa oleh detektor untuk mendeteksi senyawa-senyawa, dan kemudian dibaca oleh recorder. Fase gerak LC yaitu ada yang bersifat polar dan juga ada yang bersifat non-polar. Fase LC ada juga yang bersifat normal dan juga ada juga yang bersifat terbalik. Di saat keadaan fase normal, fase geraknya akan bersifat non-polar, sedangkan kemudian fase diamnya bersifat polar. Sedangkan pada keadaan fase terbalik, fase geraknya akan bersifat polar, sedangkan fase diamnya akan bersifat non-polar. Fase gerak memiliki titik didih yang rendah. Fase gerak memiliki perbedaan indeks bias yang cukup besar dengan sampel. Kemudian pada fase gerak liquid chromatografi ini, fase gerak yang paling banyak digunakan yaitu air, asetonitril, metanol, buffer asetat, buffer fosfat, dan tetrahidrofuran. Nah, sini kita lihat bahwa instrumen dari LC-MS itu ada HPLC, sumber ion, analisa massa, dan detektor. Nah, jadi prinsip kerja si LC-MS ini yaitu sampel akan dianalisis dengan LC-MC pertama-tama,
akan melalui kromatografi cair untuk memisahkan komponen-komponen yang ada pada sampel. Selanjutnya, komponen-komponen atau molekul tersebut akan dilanjutkan ke spektrometri massa. Kemudian molekul-molekul tersebut akan melalui proses yang namanya ionisasi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun, salah satu teknik ionisasi yang paling sering digunakan adalah electrospray atau electrospray ionization atau ESI. Sampel yang berupa cairan akan dipompa melalui kapiler dan diubah menjadi tetesan yang berukuran sangat kecil. Selanjutnya, tetesan-tetesan tersebut akan diubah menjadi fase gas dengan menggunakan panas. Dalam proses ini, muatan listrik dari tetesan tersebut akan berpindah ke molekul yang ingin dideteksi. Molekul yang akan dideteksi dapat bermuatan positif atau negatif dan dapat dideteksi oleh mesin sesuai pengaturan yang diinginkan. Selanjutnya, spektrofotometri massa yang terdiri dari 4 batang metal yang tersusun secara paralel akan melakukan seleksi molekul yang ingin dideteksi berdasarkan rasio massa terhadap muatan masing-masing molekul. Molekul dengan rasio yang tidak diinginkan akan dibuang, sedangkan molekul atau analit dengan rasio yang diinginkan akan diteruskan ke detektor. Detektor akan menghasilkan puncak-puncak apabila molekul yang diinginkan terdapat pada sampel. Nah, kemudian direkam oleh ini data sistemnya sehingga dapat dibaca dengan bentuk kromatogram. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja HPLC. Prinsip dasar HPLC itu yaitu pemisahan analit-analit berdasarkan kepolarannya. Prinsip kerja HPLC ini dia fase gerak ditampung. Pertama sekali dia fase gerak ditampung dalam reservoir ini. Ini yaitu fase gerak ataupun apa namanya fase gerak dari si HPLC yang ditampung dari kemudian dari reservoir ini fase gerak akan dialirkan secara terus-menerus dengan kecepatan alir yang tetap oleh si pompa ini. Pengaturan kecepatan alir fase gerak dilakukan dengan menggunakan program dalam HPLC. Kemudian sampel diinjeksi melalui injektor dan akan dibawa oleh fase gerak menuju kolom. Di dalam kolom ini akan terjadi proses pemisahan di mana komponen sampel akan ditahan oleh fase diam, kemudian akan larut oleh fase gerak yang terus-menerus dialirkan sehingga melewati kolom untuk menuju ke si detektor. Detektor akan mendeteksi adanya komponen sampel di dalam kolom dan menghitung kadar sehingga keluar dalam bentuk angka pada layar komputer ataupun berbentuk kromatogram. Kemudian syarat fase gerak LC. Syarat fase gerak LC, yang pertama itu zat cair harus bertindak sebagai pelaut yang baik untuk cuplikan yang akan dianalisis. Zat cair harus murni untuk mencegah masuknya kotoran yang dapat mengganggu dalam interpretasi kromatogram. Kemudian zat cair harus jernih untuk mencegah kemungkinan penyumbatan pada kolom. Zat cair tidak bereaksi dengan kolom dan dia harus sesuai dengan detektor. Kemudian zat cair tidak kental atau viskositasnya harus rendah agar mengalir dengan mudah melalui kolom. Selanjutnya ada kelebihan dari TLC. Dapat dilaksanakan pada suhu kamar. Kemudian kelebihan LC cepat dan mudah melaksanakannya. Kemudian kelebihannya yaitu peka, si detektor dapat divariasi dan unik. Kemudian pelarut pengembang bisa dipakai berulang kali, demikian juga dengan kolomnya. Ideal untuk molekul besar dan ion. Kemudian mudah memperoleh cuplikan, daya pisahnya baik, dapat dihindari terjadinya dekomposisi atau kerusakan bahan yang dianalisis. Dapat menganalisis senyawa yang tidak mudah menguap atau termolabil. Sedangkan kekurangan LC, dia membutuhkan waktu yang lama untuk optimasi dan sering ada larutan standar yang tertinggal di injektor. Kemudian dia hanya bisa digunakan pada asam organik. Nah, berikut merupakan perbedaan antara HPLC dan LCMS. Berdasarkan klasifikasinya, pada HPLC dia hanya menggunakan metode kromatografi cair, sedangkan pada LCMS kombinasi dari metode kromatografi cair dan metode spektrometri massa. Berdasarkan tingkat efisiensinya, analisis HPLC kurang efisien dan lebih lambat.
dibandingkan dengan analisis LC-MS lebih efisien dan lebih cepat. Dengan apa namanya, kepekaan dari HPLC juga kurang sensitif, sedangkan pada LC-MS kepekaannya lebih sensitif. Untuk kekhususannya, analisis HPLC kurang spesifik, sedangkan analisis LC-MS lebih spesifik. HPLC memberikan hasil yang kurang akurat dibandingkan LC-MS untuk penentuan beberapa bahan kimia. LC-MS memberikan hasil yang lebih akurat daripada HPLC untuk penentuan beberapa bahan kimia. Kemudian komponen-komponen pada HPLC dapat dianggap sebagai komponen LC-MS, sedangkan pada LC-MS tidak dapat dianggap sebagai komponen HPLC. Sumber ion yang ada pada HPLC itu tidak ada, sedangkan sumber ion yang ada pada LC-MS itu ada. Aplikasi pada HPLC, ion polimer, molekul organik, dan biomolekul dapat dianalisis menggunakan HPLC, sedangkan sedangkan pada LC-MS, molekul dan biomolekul organik dapat dianalisis. Berbeda dengan HPLC, LC-MS dapat digunakan untuk memeriksa campuran yang tidak terselesaikan dengan sempurna. Nah, kemudian kita akan membahas tentang supercritical fluid chromatography atau SFC. Pengertian dari SFC. Supercritical fluid chromatography atau SFC merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritis. Pada dasarnya, SFC ini merupakan perpaduan teknik antara GC dan HPLC dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi yang sudah saya jelaskan tadi. Fluida superkritis ini ialah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Fluida superkritis ini terjadi apabila suatu zat berada di atas titik kritis. Fase gerak SFC, yaitu fase gerak disebut juga eluen atau pembawa. Proses di mana eluen bergerak dengan membawa komponen di sepanjang kolom yang disebut dengan LC. Berdasarkan tipe proses kesetimbangan yang terlibat, kromatografi superkritik tergolong ke dalam kromatografi partisi, di mana fase diam berupa cair yang diisi pada jaringan padat, dan fase gerak dapat berupa gas atau cair. Fase gerak pada SFC. Fase gerak pada SFC ini contohnya yaitu CO2, amonia, nitrogen oksida, etana, pentana, dikloro-difluormetana, dietil ether, dan tetrahidrofuran. Nah, fase gerak yang paling banyak digunakan yaitu CO2. Kenapa CO2 yang sering digunakan? Karena CO2 itu merupakan pelarut yang sangat baik untuk molekul organik. Dia dapat menerus sinar UV, tidak berbau, tidak beracun, dan mudah diperoleh, serta dia murah. Kemudian prinsip kerja dari SFC. Prinsip kerja dari si SFC ini dimulai dari fase gerak, di mana fase geraknya itu yaitu fluida superkritis. Contohnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada CO2, amonia, nitrogen oksida, etana, dan lain-lain. Fase gerak ini akan dipompa, kemudian cuplikan berupa campuran disuntikkan ke dalam aliran fase gerak dan dibawa ke kolom yang terdapat di dalam oven. Tujuannya untuk terjadi pemisahan senyawa. Kemudian tekanan dan suhu dalam oven ini kemudian tekanan dan suhu dan oven harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis fase gerak agar mencapai keadaan fluida superkritis. Komponen-komponen cuplikan dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensi. Setiap komponen yang meninggalkan kolom terdeteksi oleh si detektor dan direkam sebagai kromatogram oleh si recorder. Kemudian syarat dari si fase gerak SFC. Syarat dari si fase gerak SFC ini, yang pertama dia memiliki densitas yang tinggi, kelarutan yang tinggi, difusivitas yang tinggi, viskositas yang rendah, dapat mendeteksi senyawa tanpa gugus fungsi.
Fase gerak fase geraknya memiliki kelarutan yang tinggi sehingga mampu melarutkan molekul-molekul non volatil yang berukuran besar. Kemudian fase geraknya dapat berdifusi dalam padatan layaknya perilaku gas atau dapat melarutkan zat sebagaimana perilaku zat cair. Kemudian ada kelebihan dari si SFC. Kelebihannya yaitu dapat menganalisis molekul-molekul termolabil, dapat menganalisis cuplikan tanpa derivatisasi. Kemudian kelebihannya dapat menganalisis solut yang tidak menguap dan bersifat polar atau mudah terabsorpsi. Kemudian kelebihannya dapat menganalisis solut yang berat, molekul lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh GC. Sedangkan kekurangan dari SFC ini merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan. SFC ini merupakan alat yang mahal, tidak mampu dalam meng-LC senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar. Kemudian kekurangan dari SFC ini biaya perawatan alat yang tinggi. Nah, dapat kita lihat bahwa terdapat perbandingan fase gerak antara GC, LC, dan SFC. Pada GC, fase gerak yang dipakai, fase gerak atau gas pembawa biasanya berupa inert seperti gas helium, hidrogen, argon, karbon dioksida, atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen. Pada LC, fase gerak yang paling banyak digunakan yaitu air, asetonitril, metanol, buffer, asetat, buffer fosfat, dan tetrahidrofuran. Sedangkan pada SFC, fase geraknya ini yaitu fluida superkritis, contohnya CO2, amonia, nitrogen oksida, etana, pentana, diethyl ether, dan tetrahidrofuran. Nah, berikut referensi yang saya gunakan untuk presentasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.